Bersihkan, dirawat. Wah, cantik kayaknya. Tapi sayang rumahnya masih pakai seng gini ya. Gak punya rumah, ya Allah. Siapa sangka. Bisa jadi tempat keluarga, bisa jadi tempat beberapa keluarga di sini loh. Satu keluarga kayaknya. Kita bakal jawab. Makan, kalian bisa lihat roti canai. Jawabannya merantau Sekarang bagaimana pendapat orang Indonesia yang berada di Malaysia? di Malaysia itu enak, guys. Apakah Sekian, bekerja terima di kasih. Malaysia itu menyenangkan? Jawabannya yes. Negara nomor 1 di Asia Tenggara yang mampu memakmurkan rakyatnya dan Tuh. rakyat bangsa lain. Siapa lagi kalau bukan Malaysia? Malaysia. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berjumpa lagi dengan saya, Mirbat TV. Oke, apa kabar hari ini? Mudah-mudahan kabar daripada teman-teman semuanya. Semoga kabarnya sehat selalu, berkah umurnya, dan selalu dipermudah segala urusannya oleh Allah. Amin, amin, ya rabbal alamin. Oke teman-teman, seperti biasa, jom. Di video kali ini kita reaction bareng salah satu video ini membahas tentang kehidupan di Jakarta dan di Malaysia. Baik itu, pokoknya di Malaysia lah teman ya. Baik di Kuala Lumpur dan di negara Malaysia bagian lainnya. Itu berbeda jauh. Video ini membuktikan bahwa Indonesia masih di bawah, angka kemiskinannya di bawah rata-rata, teman-teman ya. Tidak seperti di Malaysia. Masih banyak yang miskin orang Indonesia, masih banyak hidup yang membutuhkan biaya hidup yang cukup lah. Katakan cukup seperti itu. Oke, seperti videonya, jom kita simak bersama. Let's go. Ini di Jakarta. Sumpah kumuh banget teman-teman ya. Ini andai kata ini dibersihkan, dirawat. Wah, cantik kayaknya. Tapi sayang rumahnya masih pakai seng gini ya. Orang kotorannya dibuang ke sini semua ya, limpah-limpah itu. Jadi agak bau berarti sungainya ini. Jakarta 2025 masih ada rumah di kolong jembatan. Rumahnya loh, rumah rakyat Indonesia ada yang di bawah kolong jembatan teman-teman ya. Gak punya rumah, ya Allah. Siapa sangka. Bisa jadi tempat keluarga, bisa jadi tempat beberapa keluarga di sini loh. Satu keluarga kayaknya. Sudah bertahun-tahun, ya Allah. Kalau kita areal Jakarta udah 17-an tahun. Oh, tapi kalau tinggal di bawah sini baru? Ya, sekitar 3 tahun. 3 tahun teman-teman ya. Kalau kita malah tenang kalau di sini, kita malah takut yang kayak yang lain tidur di emperan-emperan. Di sini juga tersembunyi juga, walaupun memang Padahal Jakarta adalah ibu kota teman-teman. Seharusnya ini sangat terlihat jelas, diberikan fasilitas lah, dibuatkan rumah kan gitu ya teman-teman ya, kasihan. ya mereka nyentar ribut berisik, jadi kita bisa Empat. Silahkan komen teman-teman ya. Alumni kiamat nama TikToknya ini ya. Aduh, ya. Tapi logikanya air bersih mereka dapat dari mana ya? Buat mandi itu loh.
Inilah sisi lain kota Jakarta di balik gedung tinggi dan gemerlapnya. Selamat datang di pemukiman yang dibangun di atas lautan sampah seluas 7 hektar di Jakarta. Dihuni oleh komunitas pemulung kota Jakarta yang hidup berdampingan dengan gunung sampah yang menjadi mata pencaharian mereka. Mayoritas penghuni datang dari Pulau Jawa dan Sumatera yang mengadu nasib di ibu kota dengan upah Rp3.000 untuk 1 kilo botol bekas yang dijual kembali. Benda yang dikumpulkan adalah kardus, botol, besi, kayu, kotak rokok bekas sehingga dapat menafkahi keluarga dengan pendapatan rata-rata Rp100.000 per hari. Dengan itu, mereka membangun rumah di atas lautan sampah ini dengan 1 kamar tidur untuk seluruh jumlah keluarga dengan atap seng dan bahan bangunan dari hasil memulung. Jujur, awalnya aku takut ke tempat-tempat yang dalam tanda kutip pemukiman di balik gedung pencakar langit yang kumuh. Tapi, di sini aku melihat gigih dan semangatnya mereka bekerja. Walau musim hujan ini membuat kehidupan di sini sangat sulit. Walau hidup di Jakarta keras, di next video aku mau share ke kalian senyum mereka yang positif dan juga kegiatan positif yang aku lakukan ya. Bismillah menjadi negara emas di tahun 2000 sekian-sekian. Halo guys, sekarang gue berada di salah satu pemukiman warga yang berlokasi di Jakarta Pusat, yaitu daerah Tanah Abang. Nah, sekarang itu gue berada di pemukiman kumuh atau kotor yang ada di Jakarta guys. Nah, menurut kalian dan pendapat kalian gimana nih situasi di sini nih guys? Nah, untuk aktivitas warganya gue lihat di sini kalau mau masak, mau nyuci itu di luar rumah ya guys, karena mungkin di dalam rumahnya sempit atau gimana. Setelah kalian nonton video gue ini, apakah kalian sudah bersyukur guys? Menurut kalian apakah negara Indonesia akan menjadi negara maju suatu saat nanti? Silahkan tulis di kolom komentar ya. Bismillah aja, mudah-mudahan bisa ya guys. Bisa jadi negara maju, tapi selesaikan dulu kehidupan orang-orang di sini teman-teman ya. Kalau uangnya digunakan untuk korupsi, ya gak jelas juga orang yang di sini hidupnya kayak gimana. Seharusnya kan diperhatikan, dibantu, diberikan fasilitas yang nyaman, karena ini termasuk salah satu rakyatnya juga teman-teman. Apalagi Jakarta adalah ibu kota, tempat para menteri-menteri yang berpusat di Jakarta semua. Gak lihat tempat-tempat seperti ini. Mana tahu di antara kalian yang nonton video gue ini suatu saat nanti kalian bisa menjadi pejabat ataupun menjadi presiden dan membasmi para korupsi yang ada di Indonesia ya guys. Setelah gue lihat situasi di sini guys, gue selalu bersyukur semenjak gue merantau sampai saat sekarang ini gue masih tinggal di tempat yang layak dan diberikan rezeki yang cukup. Untuk situasi di sini sangat pengap dan lebih kasihan lagi kalau terjadi banjir guys. Tolong bantu follow TikTok gue ya supaya ada video-video selanjutnya. Ya Allah, sempit banget ya. Ya Allah. Satu sudut kekumuhan Jakarta. Gentingnya ya. Kalau hujan ini kertap-kertap, gak bisa tidur. Kotor banget ini, limbahnya dibuang ke sini semuanya ya Allah. Jorok. Bang, merantau di Tanggapan Malaysia enak atau enggak? Kalian makan, kita bakal jawab. Makan, kalian bisa lihat roti canai. Jawabannya merantau Sekarang bagaimana pendapat orang Indonesia yang berada di Malaysia? di Malaysia itu enak guys. Di sini gue bisa dapat experience, gue bisa kenal banyak orang baru, gue bisa ngerasain hal-hal baru yang sebelumnya belum pernah gue rasain, dan gue juga bisa cobain makanan yang belum pernah gue cobain guys. Orang Malaysia itu benar-benar ramah, karena semua orang yang gue kenal benar-benar menghargai gue guys. Gue nggak tahu apakah mereka menghargai gue hanya karena gue seorang influencer, tapi yang jelas mereka benar-benar menghargai gue. Entah itu mereka ketemu gue di jalan, di tempat gym, mereka benar-benar selalu menghargai gua guys. Beda cerita dengan gua ketika ada di kampung halaman, gua hanyalah bocah yang selalu dipandang rendah dan selalu dianggap tidak punya masa depan. Pastinya di sini gue bisa belajar banyak hal guys. Mulai dari cara menghargai orang tanpa harus melihat siapa orang tersebut. Dan jujur, kalau sekarang gua nggak pergi merantau, mungkin kalian nggak akan kenal gua yang sekarang guys. Sekian, terima kasih.
Apakah Sekian, bekerja terima di kasih. Malaysia itu menyenangkan? Jawabannya yes. Yes. Jika kamu memiliki permit resmi dan identitas yang sah. Apakah kamu selama bekerja di Malaysia pernah ditindas oleh majikan? Pernah diperlakukan tidak baik oleh bos? Jawabannya pasti pernah. Nah, Pasti. kenapa kita wajib memiliki dokumen yang sah untuk bekerja di Malaysia? Ini Dengan penting. permit resmi, Dengarkan ya buat teman-teman yang keluar negara tapi dengan permit, dengan dokumen yang tidak resmi, dengarkan ini. Dengarkan manfaat dokumen resmi itu apa saja, teman-teman. pekerja dilindungi oleh Undang-Undang Ketenagakerjaan Malaysia, memastikan hak-hak pekerja seperti gaji yang layak, jam kerja, dan hari libur terpenuhi. Lalu perlindungan dari eksploitasi. Pekerja ilegal rentan menjadi korban penipuan, bayaran rendah, atau perlakuan tidak manusiawi. Permit resmi menjamin akses layanan kesehatan dan perlindungan sosial. Nah, jika kamu ingin aman bekerja di Malaysia, jangan kamu masuk secara haram ke negara orang. Betul. Berbahagialah kalian, wahai rakyat Malaysia, karena memiliki pemerintah atau kerajaan yang benar-benar peduli pada nasib rakyatnya. Di Malaysia, petrol dengan RON 95 akan dijual pada harga RM1.99. Sementara kami rakyat Indonesia harus membeli petrol dengan RON 90 saja RM2.50. Kalau RON 92 RM3.20. RON 98 RM3.50. Jelas harga petrol di Indonesia jauh lebih mahal daripada harga petrol di Malaysia. Iya, ini salah satu bentuk kerajaan itu peduli terhadap rakyatnya, teman-teman ya. Makmur Malaysia. Bukan itu saja. Makmur banget lah. Harga pajak kendaraan bermotor Iya, ini lagi juga di Indonesia murah. atau cukai jalan kalau di Malaysia, road tax, itu juga jauh lebih mahal dan lebih tinggi di Indonesia daripada di Malaysia. Ya betul. Kalian di Malaysia kalau naik motorsikal yang 150 cc ke bawah, mungkin hanya membayar RM2 saja, iya kan? Kami di Indonesia, kalau 125 cc, 150 cc harus membayar 70 sampai RM100. Jelas lebih mahal, berkali-kali lipat. Demikian juga dengan pajak mobil, cukai jalan kereta. Di Indonesia, pajak dengan mobil 1.500 cc mencapai RM1.000 lebih. Sementara kalian di Malaysia untuk kereta 1.500 cc paling hanya membayar RM200. Iya kan? Jadi jelas bahwa pemerintah Malaysia, kerajaan Malaysia jauh lebih peduli pada nasib rakyatnya daripada pemerintah di Indonesia. Betul sekali. Betul sekali. Karena secara ekonomi Malaysia lebih maju. Pendapatan rakyat Malaysia jauh lebih tinggi daripada memang. pendapatan rakyat di Indonesia. Betul sekali, Bang. Gaji, upah para pekerja di Malaysia itu jauh lebih tinggi daripada upah minimum yang berlaku di Indonesia. Ditambah lagi upah minimum di Indonesia itu rendah dan gak cukup buat biaya hidup selama 1 bulan. Sedangkan di Malaysia upah minimumnya tinggi, gajinya tinggi, biaya hidup sangat-sangat murah sekali. Jadi uang gaji 1 bulan itu masih ada lebih banyak, teman. Sedangkan di Indonesia nggak ada, ya habis lah. Karena itu banyak orang Indonesia itu gak mampu ya, karena gajinya gak cukup buat biaya hidup saja, gak cukup, teman. Apalagi buat biaya hidup yang lain, kan seperti itu. Demikian juga infrastruktur jalan. Jalan di Malaysia itu mulus di seluruh Malaysia, Mulus bahkan memang, sampai benar. ke pelosok kampung. Sementara jalan-jalan di Indonesia masih banyak yang berlubang, bahkan banyak yang rusak. Padahal pajaknya mahal, pajak kendaraan mahal, tapi banyak yang berlubang. Seharusnya kan dialurkan ke situ, teman ya, pajak mobil Kalau dan motor. di kampung-kampung. Tapi dengan penghasilan atau pendapatan yang kecil, kami rakyat Indonesia harus membayar pajak lebih mahal daripada rakyat Malaysia yang pendapatannya jauh lebih tinggi. Betul. Itulah realita yang Realitanya harus seperti itu. kami terima, yang harus rakyat Indonesia terima, walaupun harus mengurut dada. Jadi
bersyukurlah dan berbahagialah menjadi rakyat Rakyat Malaysia. Malaysia. Bersyukur, berbahagia. Ya, banyak-banyak bersyukur kepada Allah karena hidup di Malaysia jauh lebih enak daripada hidup di Indonesia. Kurang apa lagi orang Malaysia diberikan negara senyaman ini loh, teman ya. Semua serba murah, pajak murah, biaya hidup murah, gaji minimumnya juga tinggi. Aduh, beruntung banget lah. Jadi Karena rakyat Malaysia memiliki beruntung pemerintah banget. yang benar-benar memperhatikan hajat hidup rakyatnya. Betul sangat. Mengapa Malaysia jadi tujuan utama? Oke. Dengarkan baik-baik ini. Malaysia dan Singapura, dua negara yang ekonominya sangat baik atau sangat maju di Asia Tenggara. Itu terbukti masyarakatnya makmur dan sejahtera. Dan kedua negara ini menyediakan banyak lowongan pekerjaan. Itu terbukti banyaknya warga asing datang ke kedua negara ini untuk bekerja. Khusus Indonesia, kenapa Malaysia jadi pilihan utama? Faktor pertama, kedekatan Indonesia dengan Malaysia yang hanya ditempuh 45 menit saja dari Sumatera ke Malaysia kalau naik pesawat. Kalau naik feri hanya 2,5 sampai 3 jam saja. Kedua, faktor budaya dan bahasa yang tidak beda jauh. Istilahnya beda tipis, 11-12. Faktor yang ketiga, gaji di Malaysia lebih tinggi daripada di Indonesia. Faktor keempat, kesempatan untuk bekerja di Malaysia sangat-sangat tinggi. Kalau di Indonesia kesempatan untuk mencari pekerjaan itu sulit. Bukan mencari pekerjaan yang sulit, tetapi kita dipersulit karena mungkin pendidikan kita yang tidak ada. Tetapi di Malaysia pendidikan itu tidak diutamakan. Kita diutamakan niat kerja ada dan sehat jasmani dan rohani kita. Jadi itulah saudaraku kenapa Malaysia menjadi pilihan utama Indonesia untuk merantau. Karena biaya pun sangat murah ke Malaysia ini. Cukup dengan biaya 1.500. Kita sudah bisa sampai di Malaysia. Persyaratannya dokumen ataupun paspor dan bisa bekerja. Kalau ke Jepang atau ke Australia, kita membutuhkan uang 10.000 ringgit atau 40 juta lebih. Kira-kira begitulah saudaraku menjawab pertanyaan di atas. Mengapa Malaysia pilihan utama? Salam. Negara nomor 1 di Asia Tenggara yang mampu memakmurkan rakyatnya dan rakyat bangsa lain. Siapa lagi kalau bukan Malaysia? Malaysia. Ini fakta. Malaysia. Karena berjuta-juta pekerja migran mewujudkan impiannya di negeri ini. Pernah tak kita dengar orang kata Malaysia ni mundur, kerajaan gagal, ekonomi teruk? Biasanya, siapa yang selalu cakap macam tu? Geng-geng yang hidup atas modal perkauman, sentimen agama dan propaganda kebencian. Tapi bila cakap pasal fakta ekonomi, diam 1000 bahasa. Malaysia ada 3 kemenangan besar ekonomi yang rakyat patut bangga. Bukan kerajaan sendiri yang umum, tapi pakar Bank Dunia sendiri yang puji pencapaian ekonomi negara kita. Apakah 3 pencapaian besar tu? Pertama, lebih 14 juta rakyat keluar dari kemiskinan sejak merdeka dahulu. Dulu, separuh rakyat kita hidup dalam kemiskinan. Hari ini, tinggal 6 orang daripada setiap 100. So, maknanya 6% je rakyat yang memang betul-betul susah dan miskin tegar. Itu hasil dasar yang konsisten dan pengurusan negara yang cekap. Jangan confuse ya kategori B40 dengan kategori miskin tegar. Tapi, cubalah banding dengan geng-geng yang sibuk nak condemn kerajaan hari ini. Apa je sumbangan mereka untuk keluarkan rakyat dari kepompong kemiskinan? Apa juga sumbangan mereka waktu jadi kerajaan dulu? Kedua,
Ekonomi kita bukan lagi bergantung kepada getah, sawit atau minyak semata-mata. Tahun 60-an, 95% ekspor kita hanya komoditi asas. Tapi sekarang tinggal 30%. Maksudnya dah ada ekspor-ekspor lain. Itu bukti Malaysia berjaya jadi ekonomi moden dan berdaya saing. Sebab tu KDNK kita jauh mengatasi Filipina, Zambia dan negara lain yang dulu sama level dengan kita. Kalau ikut step pembangkang, entah sampai sekarang kita duduk jual kuih balak je. Dan ketiga, jangan lupa juga, Malaysia sekarang ni dah jadi standard global industri halal. Pensijilan halal kita dirujuk oleh seluruh dunia. Ini bukan kerja sehari dua. Ini hasil kepimpinan dan dasar kerajaan yang terancang. Semua ni membuktikan kemakmuran dan kecekapan kerajaan Madani adalah realiti dan bukannya propaganda. Kerajaan sekarang tak perlu pun klaim konon jadi penyelamat umat. Madani tunjuk hasil, bukan janji kosong dan tunggang kejayaan lain. Jadi rakyat Malaysia jangan termakan dengan dakyah geng politik yang tak membawa apa-apa perkembangan. Pokoknya lah enak hidup di Malaysia, teman-teman. Intinya hidup di Malaysia jauh lebih makmur daripada hidup di Indonesia. Jadi buat teman-teman dari Malaysia jangan memilih hidup di Indonesia, teman-teman. Gak bakalan kaya. Tapi orang Indonesia pilihlah hidup seperti orang Malaysia. Kaya pastinya. Oke. Buat teman-teman yang suka dengan video ini, silahkan bantu dengan cara menekan tombol like, komen, dan share. Jangan lupa juga di subscribe channel daripada Hai Mirbat TV ini. Baik, kita akhiri dan ketemu di next berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.